Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimba Jati Dwi Jatmiko dengan NPM 2217051069 dari kelas AB IoT. Di sini, di video kali ini saya akan mengerjakan UTP IoT yang berupa studi kasus, di mana studi kasusnya itu intinya kita disuruh untuk membuat perangkat IoT untuk memprediksi atau mendeteksi hama, di mana untuk kebutuhan dari perangkatnya itu, yang pertama perangkat dilengkapi dengan buzzer yang akan mengaktifkan suara apabila mendeteksi hama dalam radius kurang dari 2 meter untuk mengusir mereka. Kemudian saat hama mendekat kurang dari 2 meter, perangkat akan mengirimkan notifikasi ke smartphone. Notifikasinya itu bisa berupa indikator LED pada aplikasi atau pesan yang dikirim melalui aplikasi pesan seperti Telegram atau yang lainnya. Kemudian pengguna juga dapat menaktifkan atau menonaktifkan fungsi buzzer dan notifikasi melalui smartphone. Jadi untuk perangkat IoT saya di sini saya akan mencoba untuk membuat notifikasinya itu berupa indikator LED dan juga pesan notifikasi yang dikirim melalui aplikasi Blink itu sendiri pada smartphone. Jadi pertama langsung saja kita ke Walkwie Simulator, di mana di sini saya menggunakan ESP32. Lalu di sini kita coba untuk menambahkan part-partnya terlebih dahulu, di mana yang kita butuhkan yaitu adalah LED satu buah, juga resistornya. LED ini fungsinya untuk mengirimkan notifikasi. Kemudian ada sensor ultrasoniknya juga yaitu HCSR04. Lalu juga ada alat untuk mengeluarkan suara yaitu buzzer. Setelah itu kita coba untuk sambungkan antara part-partnya ke ESP32. Di sini untuk ultrasonik, sensor ultrasonik, pertama untuk VCC-nya itu kita hubungkan ke uh, 3 volt 3. Kemudian untuk triggernya itu kita hubungkan ke 0. Echo-nya ini kita hubungkan ke 4. Lalu untuk GND-nya kita hubungkan ke GND. Kemudian untuk LED-nya ini kita hubungkan ke resistor yang agak tangkai yang agak belok ini kita hubungkan ke resistor. Lalu dari resistornya kita hubungkan misal ke 12. Lalu untuk buzzernya yang ini yang untuk tangkai lurusnya kita hubungkan ke GND. Untuk buzzer juga yang ini kita hubungkan ke GND, dan untuk yang ini kita hubungkan ke 14. Lalu ini untuk part dan juga part-partnya yang kita butuhkan sudah tersambung semua ke ESP32. Selanjutnya yang kita butuhkan lagi untuk agar bisa terhubung ke smartphone yaitu adalah menggunakan Blink Console. Di mana di sini pertama kita buka Blink terlebih dahulu di web dan kita pastikan sudah login menggunakan email. Lalu ke developer zone, kita klik new template. Di sini untuk namanya kita buat IoT pendeteksi hama. Hardware-nya karena tadi menggunakan ESP32, jadi kita pilih ESP32. Lalu connection type-nya pilih WiFi, untuk description-nya bisa dikosongkan saja. Lalu kita klik done. Lalu ke data stream, new data stream, virtual pin. Sini karena tadi kita akan mendeteksi jarak hama atau radius hama. Di sini kita buat pertama itu radius atau jarak, di sini saya buat radius. Dimana untuk pin itu V0 dan data type-nya itu karena jarak itu bisa berupa angka koma, jadi data type-nya saya buat double. Lalu untuk unitnya itu di sini saya buat cm, karena jika kita lihat di sini untuk satuan dari sensor ultrasonik sendiri itu menggunakan satuan cm. Lalu untuk max-nya itu bisa kita lihat di sini untuk default value dari sensor ultrasoniknya itu sendiri kan 400.
Jadi di sini kita samakan saja max-nya 400 dan di field value-nya tadi juga 400. Lalu kita di sini untuk warnanya kita buat bebas saja. Kemudian kita buat data stream baru lagi, virtual pin. Lalu di sini kita buat LED notifikasi karena kita juga butuh notifikasi berupa LED, LED notifikasi. Lalu di sini untuk pinnya V1, lalu data type-nya kita buat integer, di mana dengan nilainya itu untuk jika LED-nya mati maka 0 dan LED-nya hidup itu maka 1. Lalu kita create. Lalu tadi perintahnya juga pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi buzzer dan notifikasi melalui smartphone. Tadi di sini yang kita butuhkan selanjutnya adalah data stream baru, virtual pin. Lalu di sini kita buat untuk menonaktifkan dan menaktifkan itu berarti switch. Lalu di sini untuk pinnya gunakan pin V2. Lalu untuk data type-nya sama, integer juga, lalu langsung kita create. Lalu di sini untuk LED notifikasinya kita buat warnanya sama seperti warna LED-nya yaitu warna merah. Kemudian karena di sini juga saya ingin membuat untuk notifikasinya itu bukan cuma LED saja, tapi juga pesan yang dikirimkan dari aplikasi Blink itu sendiri pada smartphone. Jadi di sini kita pindah ke atau kita pergi ke event and notification, lalu kita create event. Di sini event name-nya saya buat notifikasi, di mana event code-nya di sini dibuat juga notifikasi. Lalu untuk tab-nya itu saya buat warning karena notif di sini berupa warning. Lalu agar memudahkan kita melihat notifikasinya itu, jadi di sini saya buat notifikasinya itu 1 detik. Jadi notifikasinya itu bakal nge-spam di smartphone kita. Lalu untuk ini dan ini kita aktifkan. Lalu pergi ke notification. Lalu di ini kita enable. Lalu di sini kita juga bisa membuat notifnya itu terkirim lewat email. Tapi di sini saya hanya milih yang push notification to ini. Saya pilih device owner. Ini notifikasinya jadi hanya terkirim di aplikasi Blink pada smartphone kita. Lalu untuk ini juga diaktifkan. Lalu kita create. Jika sudah, di sini kita save. Lalu kita pergi ke device. Lalu kita klik new device. Di sini kita pilih from template. Kita pilih template yang IoT pendeteksi hama. Lalu kita create. Lalu di sini kita buat dulu dashboardnya ini. Kita edit dashboard. Dimana di sini kita tambahkan pertama tadi kan switch, widget switch. Lalu juga display. Yang ini kita buat label. Ini fungsi label ini untuk menampilkan jarak hama atau radius hamanya. Lalu di sini ada LED notifikasi. Di sini kita coba untuk setting. Pertama ini untuk switch, title-nya saya buat on off notif dan buzzer. Lalu data streamnya kita pilih yang LED, yang switch. Lalu on value-nya 1, off value-nya 0. Lalu kita save. Kemudian kita setting yang label. Di sini untuk label saya buat radius sama, title-nya radius sama karena fungsi label ini untuk menampilkan jarak atau radius samanya berapa sentimeter. Di sini data streamnya maka saya buat yang radius. Lalu untuk colornya di sini bisa kita atur sesuai kemauan kita. Di sini misal saya menggunakan warna ungu, lalu saya balik. Di sini di mana untuk warna ini 400 ini adalah jarak max-nya tadi. Di mana jika hamanya itu semakin dekat atau kurang dari 200, maka semakin ke kiri, maka di sini warna dari labelnya akan semakin berwarna ungu yang sudah seperti warna yang sudah kita atur tadi. Lalu di sini kita save. Lalu untuk LED-nya juga kita setting. Dimana di sini untuk title-nya saya pilih notifikasi LED atau saya buat
notifikasi LED, lalu data streamnya pilih yang LED notifikasi, maka dia akan mengikuti juga warna merah. Lalu ketika semua ini sudah selesai, kita save and apply. Lalu di sini jika sudah, maka kita akan mendapatkan di sini saya coba ulang lagi, kita hapus. Lalu kita buat device baru. Kita coba ulang lagi karena untuk yang kita salin tadi tidak muncul. Nah, jadi ini kita copy dulu, copy. Kan ini sudah muncul nih, sama yang seperti kita buat tadi. Yang tadi juga sudah kita salin. Lalu kita balik ke Walkme. Lalu yang tadi kita salin kita pastekan di sini. Kemudian juga untuk menyambungkan Walkme dan Blink itu ada kodenya, di mana di sini saya sudah siapkan kodenya untuk mempersingkat waktu. Yang mana ini adalah kodenya. Lalu ini langsung saja kita copy paste semuanya. Lalu kita pastekan di sini. Lalu kita sekarang akan mengotak-atik Walkme-nya, di mana di sini kita tambahkan dulu library-nya. Di mana library-nya itu yang pertama adalah ultrasonic, lalu juga blink, dan buzzer. Lalu kita balik lagi ke kodenya. Di sini kita tambahkan include ultrasonic .h. Kemudian kita deklarasikan semua part-part yang sudah kita sambungkan ke ESP32-nya, mulai dari pertama itu ultrasonic, sensor ultrasoniknya. Nah, sini kita ketik ultrasonic, lalu ultrasonic, kemudian dalam kurung di sini kita masukkan angka trik dan echo-nya, di mana triknya ini adalah 0 dan echo-nya ini 4. Jadi di sini kita buat 0, 4. Lalu tutup kurung dan titik koma. Kemudian integer LED-nya kan kita hubungkan ke 12. Maka di sini saya buat integer LED sama dengan 12. Kemudian kita buat lagi integer buzzer-nya itu ke 14. Di sini kita buat buzzer sama dengan 14. Kemudian untuk jarak, karena tadi kita buat dalam variabel double, di sini kita buatkan tipe datanya itu sini kalau kita lihat tipe datanya itu kan double untuk radiusnya, untuk jaraknya atau distance-nya. Jadi sini kita buat double distance sama dengan 0 karena defaultnya 0. Kemudian kita buat juga untuk switch-nya itu di sini switch bus juga sama 0 untuk defaultnya. Kemudian kita buat di sini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan suara buzzer. Di sini untuk menaktifkannya dulu kita buat pertama void my tone dalam kurung integer pin tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, lalu kita buat di sini LED C attach pin dalam kurung pin terus 0. 0 ini adalah channelnya. Kemudian kita buat lagi LED C right, LED C right node dalam kurung kita buat lagi channelnya tadi yaitu 0.
Lalu di sini untuk frekuensinya itu misal saya buat F, frekuensi F dengan cara kita tulis not F. Ini bisa menggunakan frekuensi yang lain sesuai kemauan kita. Lalu untuk oktavnya itu misal saya buat 5. Lalu di sini kita buat lagi untuk agar suara buzzernya itu bisa mati atau nonaktif. Di sini kita buat void my no tone untuk menonaktifkan suara buzzernya. Sama juga integer pin, lalu buka kurung kurawal. Lalu di sini kita buat led c detach pin dalam kurung pin, lalu tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya di sini kita buat untuk agar switch-nya itu berfungsi, di mana di sini kita gunakan itu blink underscore white. Lalu di sini tadi kan kita gunakan itu switch-nya itu ada di pin V2. Jadi di sini kita tulis V2. Lalu kita buat buka kurung kurawal. Sini kita buatkan integer pin value sama dengan param dot sint, buka kurung tutup kurung lalu titik koma. Lalu di sini kita buat if pin value sama dengan pin underscore value sama dengan 1, dimana di sini maksudnya switch-nya itu nyala. Maka di sini switch busnya itu bus sama dengan 1. Lalu di sini kita buat else, yaitu sebaliknya. Ya, berarti kalau sebaliknya jika if-nya ini pin value-nya sama dengan 1, berarti else-nya ini pin value-nya sama dengan 0. Maka di sini else-nya itu jadi switch bus-nya itu sama dengan 0. Lalu setelah itu kita buat lagi untuk menaktifkan sensornya itu, dimana di sini void. Lalu kita buat, misal di sini saya buat void sensor, buka kurung tutup kurung, lalu buka kurung berawal. Lalu sini saya buat delaynya itu 1000 ya, delaynya 1000. Lalu di sini kita tuliskan lagi untuk jaraknya tadi, karena ini adalah sensor jarak, double distance sama dengan ultrasonic dot read centimeter, karena untuk sensor ultrasoniknya itu sendiri sudah dalam satuan centimeter. Kemudian di sini untuk bisa menampilkan jika kita lihat di device-nya ini, agar dia bisa tampil di blink-nya juga, maka di sini kita buat blink dot virtual right. Lalu di sini kita masukkan pinnya, di mana pin untuk radius sama atau pin dari jaraknya itu menggunakan V0, pin V0. Maka di sini kita buat V0. Lalu kita tuliskan lagi distance-nya, lalu titik koma. Lalu di sini saatnya kita buat lagi untuk if else-nya. Dimana kan tadi ketentuannya itu jika hama kurang dari 2 meter, dimana 2 meter itu kan 200 cm. Jadi di sini kita buat if distance
yaitu kurang dari 200, maka di sini jika kurang dari 200, karena pada perintahnya itu kan pengguna bisa mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi buzzer. Maka di sini misal hamanya itu jaraknya sudah kurang dari 200 cm atau 2 meter, tapi di sini kita buat alatnya itu hidup, karena alatnya kan bisa kita aktifkan dan nonaktifkan. Jadi di sini misal kita buat if, jadinya kita buat if di dalam if, dimana untuk if yang pertama itu kan jika jarak hamanya sudah kurang dari 200 cm dan alatnya itu hidup, berarti switch busnya itu sama dengan satu. Maka di sini kita buat digital write, kita buat di sini digital write, LED-nya itu high atau nyala. Karena di sini kalau kurang dari 200, jaraknya kurang dari 200 dan alatnya itu aktif, buzzer dan notifnya aktif, maka kan berarti untuk LED-nya itu nyala, LED notifnya nyala. Kemudian di sini juga kita bisa menuliskan untuk agar dia muncul di walkway-nya itu serial print line. Di sini kita buat ada hama mendekat. Sini kita buat menggunakan huruf besar semua, ada hama mendekat. Lalu selain LED notifnya itu nyala, berwarna merah ini nyala, lampu LED-nya ini nyala, buzzernya juga hidup untuk mengusir hama tersebut. Jadi di sini saya buat my tone, kan karena kalau buzzernya hidup, buzzernya aktif itu kan berarti my tone. Jadi di sini kita buat my tone. Kemudian dalam kurung buzzer, karena di sini saya buat untuk inisialisasinya itu menggunakan nama buzzer. Jadi di sini saya buat my tone buzzer. Lalu di sini agar bisa terkoneksi ke device pada Blink, untuk notifnya ini bisa terkoneksi, maka kita tulis juga di sini Blink virtual, Blink, maaf huruf besar, B-nya huruf besar, Blink dot virtual write, sama seperti yang di atas ini, virtual write. Lalu kan untuk notif sendiri tadi, jika kita lihat untuk notif itu kan LED notifikasi menggunakan pin V1. Jadi di sini kita buat V1. Kemudian karena ini nyala, berarti V1 lalu angka 1. Karena tadi seperti yang kita tahu kan 1 itu untuk aktif dan 0 itu untuk non-aktif. Kemudian kan kita juga ingin menampilkan agar notifikasi itu tersampaikan lewat pesan dari aplikasi Blink pada smartphone. Maka di sini kita buat lagi blink.log event. Kemudian di sini kita masukkan tadi kan event code-nya itu adalah notifikasi dengan semuanya huruf kecil. Maka di sini kita buat juga notifikasi. Lalu di sini kita buat pesannya, yaitu pesannya mungkin bisa kita samakan saja seperti pesan yang tampil pada walkway-nya, yaitu ada hama mendekat. Lalu di sini kita buat lagi untuk else yang ada di dalam if-nya. Yang mana kan di sini sudah kita buat if jika busnya itu atau switch-nya itu kita nyalakan, sehingga maksudnya di sini notif dan buzzer-nya itu nyala. Maka di sini else-nya adalah
Jika switch busnya itu 0 atau switchnya itu kita nonaktifkan, maka buzzer dan juga notifnya itu dalam posisi nonaktif. Maka jika dalam posisi nonaktif, berarti untuk digital write-nya itu, untuk LED-nya itu kita buat low karena alatnya nonaktif, otomatis notifikasi LED-nya juga tidak nyala walaupun jaraknya itu atau ada hama yang mendekat kurang dari 200 cm. Kayak di sini digital write-nya low. Lalu kita di sini juga tuliskan pesan agar penggunanya tahu jika melihat alatnya bahwa ternyata buzzer dan notifikasi dinonaktifkan, atau kita buat sini dalam keadaan nonaktif. Lalu di sini juga kita buat otomatis kalau LED-nya tidak nyala, berarti buzzernya juga tidak nyala. Berarti sini kita buat my no tone, kemudian buzzer. Lalu di sini juga agar terhubung ke blinknya, maka di sini kita buat juga, kita samakan seperti yang ini. Bedanya untuk karena yang ini aktif ya, dan yang ini tidak aktif, berarti yang ini kita buat 0. Lalu di sini kita buat lagi untuk else, untuk yang if yang di luar, atau di mana else ini fungsinya ini di saat jarak hamanya itu lebih dari 200 cm atau tidak ada hama yang mendekat. Maka di sini kita buat juga sama, yaitu LED-nya tidak aktif, jadi LED-nya tidak nyala. Dan di sini saya buat untuk kata ya, di sini kita tambahkan dalam petik 2. Ini juga dalam petik 2. Dimana untuk yang ini kata-katanya saya buat tidak ada hama yang mendekat. Tidak ada hama yang mendekat. Kemudian setelah itu kita buat juga untuk void setupnya. Mari di sini kita langsung lanjutkan saja. Pin pertama kita buat pin mode-nya itu untuk LED-nya itu output. Kemudian kita buat pin mode lagi untuk buzzer-nya juga output. Setelah itu delay-nya kita buat 1000. Delay-nya kita buat 1000. Lalu kita untuk mengaktifkan blink-nya itu kita buat sini blink begin, dimana isi dari blink begin-nya itu adalah cari nih out, SSD dan juga pass. Maka di sini kita tulis di sini out, SSID dan juga pass. Kemudian untuk void loop-nya itu di sini kan delay-nya tadi kita buat 1000. Delay-nya kita buat 1000, terus di sini kita buat blink.run, kemudian sensor. Jadi untuk codingannya atau programnya cukup sampai sini. Pastikan tidak ada yang salah penulisan, juga kelupaan untuk menaruh titik koma. Di sini jika sudah, di sini kita tambahkan titik koma. Sekali lagi pastikan untuk mengecek
cek semua kode kita agar tidak ada yang typo sehingga menyebabkan programnya error. Di sini karena saya sudah yakin tidak ada lagi yang typo atau kesalahan penulisan, jadi langsung saja saya buat di sini. Saya coba start simulasinya. Ini memang cukup memakan waktu, tapi ditunggu saja. Nah, jadi untuk programnya sudah berhasil berjalan. Di sini misal jika kita lihat di sini kan untuk jaraknya itu masih jauh ini 400 cm. Maka di sini tulisannya tidak ada hama yang mendekat. Dan jika kita lihat juga pada device-nya itu di sini masih nonaktif ya. Kita coba untuk aktifkan. Lalu untuk jaraknya sini kita buat di bawah 200 cm. Ini tadi sudah saya coba dan pada smartphone saya juga sudah muncul notifikasinya. Di mana nanti akan saya buktikan dengan saya juga akan merecord layar HP saya. Di sini saya coba jalankan lagi. Jadi di sini tulisannya buzzer dan notifikasi dalam keadaan nonaktif. Jadi di sini memang harus seperti ini jika kita mematikan alatnya dalam tidak dari blink, maka akan sedikit ada seperti bug. Di sini mengatasinya kita coba matikan dulu, terus kita hidupkan lagi. Maka di sini untuk notifnya sudah berfungsi dan LED-nya juga buzzer dan LED-nya sudah nyala. Begitupun untuk notifikasi di handphone saya juga sudah terkirim. Dan di sini jika kita matikan, lalu kita jalankan kembali, maka di sini ada tampilan buzzer dan notifikasi dalam keadaan nonaktif. Di sini karena perintahnya itu juga pengguna dapat mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi buzzer dan notifikasi melalui smartphone, maka selanjutnya kita akan beralih ke tampilan pada handphone kita. Ini sudah merupakan tampilan dari handphone saya. Di sini saya sudah punya aplikasi Blink IoT-nya. Dan pastikan akun yang terdaftar di Blink website dan juga Blink di smartphone kita itu menggunakan akun email yang sama. Sehingga di sini sudah muncul tadi untuk template-nya itu IoT Pendeteksi sama. Di sini kita klik. Lalu kita klik yang lambang kunci ini, logo kunci ini. Lalu di sini kita klik tambah, tanda tambah di bawah, pojok bawah. Lalu di sini karena pengguna itu dapat mematikan dan menonaktifkan widget dari handphone. Jadi di sini kita buat widgetnya itu sama seperti pada tampilan di webnya itu. Mana pertama itu ada label, di sini menggunakan value display. Di sini kita klik kotaknya ini, lalu data streamnya kita pilih yaitu radius. Lalu desainnya ini judulnya titlenya kita tulis sama seperti pada websitenya, radius, hama.
Lalu untuk warnanya kita biarkan saja. Lalu di sini posisinya juga bisa kita pindahkan, lebar dan tingginya juga bisa kita atur. Lalu di sini kita klik tanda tambah lagi. Di sini karena switch itu pada Blink smartphone itu harus upgrade atau premium, di sini kita bisa menggunakan button, di mana fungsinya sama, bisa kita gunakan juga sebagai switch. Di sini saya atur dulu ukurannya, lalu saya taruh di bawah radius sama ini, lalu kita klik. Nah, di sini settingnya modenya kita buat jadi switch. Lalu untuk data streamnya kita buat yang switch. Kita pilih yang switch. Lalu untuk desainnya ini, titlenya ini saya buat lagi-lagi sama seperti pada yang tampilan di websitenya, Blink yang di website. On, off, notif, dan buzzer. Lalu di sini kita keluar. Lalu di sini kita tambahkan lagi yaitu notifikasi LED-nya. Mana kita pilih LED di sini. Lalu di sini kita klik juga data streamnya kita pilih yang LED notifikasi. Lalu di title-nya di sini saya pilih notifikasi. Kita tulis juga sama seperti pada web notifikasi LED. Kemudian untuk stylenya di sini kita samakan juga warna merah. Ini sudah selesai untuk kustomisasi widgetnya. Sini kita bisa keluar. Nah, lalu di sini kita coba untuk menaktifkan dan menonaktifkan alat tersebut atau walkway ini menggunakan atau dari smartphone. Di sini kita nyalakan kembali, kita restart simulasinya. Lalu di sini kita tunggu sebentar. Lalu bisa dilihat di sini buzzer dan notifikasi dalam keadaan nonaktif. Di sini kita aktifkan, maka bisa dilihat untuk notifnya. Maka tadi bisa kita lihat untuk pertama untuk fungsi dari on off pada smartphone-nya itu sudah berfungsi, dan juga untuk notifikasinya juga bisa dilihat tadi terkirim pada notifikasi di smartphone. Jadi untuk semua ketentuan dari studi kasus ini sudah berhasil saya aplikasikan dalam perangkat IoT saya dan juga smartphone saya. Mungkin sekian untuk UTP dari saya yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.